Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-wahidil qadim al-baqi rahim. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bid-dinil qawim. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari yang berberkah ini bersama Andre Gruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Kalitu, akan kita lanjutkan pengajian kita kan kitab Maziyatu Ahli Sunnah wal Jamaah Bainan Nihal wal Firaq al Mubtadi'ah. Para hadirin wal hadirat al mukarramun sekalian, terima kasih atas kehadiran tak pada malam hari ini membersamai lanjutan pengajian kita insyaallah. Selanjutnya mari kita mempersilahkan kepada Andre Geruta untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini. Al-an, tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah wa syarral umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah وكل ضلالة في النار وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق في دراسة هذا الكتاب اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Insyaallah malam ini kita lanjutkan bacaan kita yang masih lagi terkait dengan ajaran-ajaran mubtadi'ah. Artinya ajaran-ajaran dari golongan yang banyak melakukan bid'ah. Insyaallah malam ini kita akan baca Al-Faslu Ar-Rabi'. Jadi Al-Faslu Al-Awwal Al-Mu'tazilah, Al-Faslu Tsani Khawarij, Al-Faslu Tsalis Syiah, dan sekarang ini Al-Faslu Rabi Al-Jabariyah. Ya, jadi golongan Jabariyah atau firqah ya Jabariyah. Maka dari Gurupta ini nomor golongan yang ke-61. Jadi dia ikuti terus ya sampai 72 golongan. Yang dari itu golongan patan napiengi apegau na atae maja madeceng
Napa batik mana ngilau ripong Allah Ta'ala. Nah, kira sedikit penjelasannya. Jadi perbuatan hamba ini sebenarnya yang menciptakan, yang melakukan itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan hamba Allah. Jadi ia ro'atai riak kelok na pungala ta'ala padai rau kajue rianginge. Rau kaju betana daun ngaju, ya, ya daun ngaju ya. Artinya seakan-akan manusia itu seperti kapas yang dihembus angin. Ya, kapas ini tidak punya kekuatan sama sekali, hanya mengikut apa yang dihirupkan oleh angin itu. Begitu juga lah perbuatan manusia menurut mereka, bahwa kita ini tidak ada daya, ya, kecuali hanya Allah lah yang menggerakkan semua ini. Ya, jadi mereka tidak percaya namanya kasbi, ya, dalam ahli sunnah wal jamaah, yaitu bahwa kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ya, walaupun perbuatan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keyakinan kita. Nah, secara launa iya golongannya, artinya golongan ini bukan hanya satu, ya menjadi banyak. Lauri dua terlue golongan, ya apa pada mana nih? Ya seperti semua golongan-golongan yang pertama kita baca. Nah, jadi Jabariyah ini yang pertama karyasan Jahamiyah, ya Jahamiyah ya. Nah, ia pemimpinnya yang itu Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan ini terkenal dalam sejarah. Ya, yang membawa ajaran-ajaran bid'ah, eh, termasuk ajaran-ajaran Jabariyah. Itu sebabnya mereka golongan Jabariyah, tapi lebih khusus golongannya disebut Jahamiyah. Nah, karena namanya Jaham bin Safwan. Nah, inilah akidahnya yang sesat. Majepu ataye de pakulena risedie sewa-sewa. Jadi tenripas samanan sinina terpaksa mana maksudnya. Ya, terpaksa mana ya, sinina gau-gauna. Artinya apa yang dia lakukan dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak ada apa namanya kemampuan sama sekali. Itu keyakinan mereka. Ya, seakan-akan kok Maki senang melakukan satu pekerjaan, bukan dia yang melakukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita liwa. Ya, kalau kita ahli sunnah ini ya tetap menganggaplah haula wala quwata illa billah, tetapi kita diberikan, dianugerahkan kekuatan untuk melakukan, sehingga kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan itu. Namanya nazariyatul kasbi, ya, di dalam akidah ya, ahli sunnah wal jamaah. Kalau ini tidak, pokoknya semua yang berlaku yang kita lakukan ini itu adalah perbuatan Allah. Tak ada perbuatan hamba. Ya, jadi berbeda dengan Qadariyah, mungkin nanti kita akan baca. Qadariyah berbeda dengan Mu'tazilah. Ya, artinya masing-masing apa namanya berada di pinggir. Ya, dia tidak ada di tengah-tengah. Nah, teka ketoi
Majappu surugai na niaranakai lenya. Ya, iya dua. Rimum ripurana na mutama lisa nah iya dua. Jadi keyakinannya surga dan neraka itu tidak kekal. Nah, jadi kita setelah kita masuk, ada akhirnya surga neraka itu akan apa namanya akan lenyap, akan hilang berakhir. Karena keyakinannya yang kekal ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berbeda lah dengan keyakinan kita. Yang ketiga nanti kaketoi aderena nakapere tumajepuyengi pungala ta'ala. Nah, jadi sini nah tahu betul nah majepu ya betul mata betul pungala ta'ala. Ya. Namun ini nama tegangi kalimat syahadah. Jadi sekalipun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi orang-orang yang bukan apa namanya Islam itu, tetapi menurut keyakinannya dia mempercayai kepada Allah itu maknanya dia juga apa namanya bukan orang kafir. Nah, dia bukan orang yang keluar daripada atau non Muslim lah istilahnya. Penting dia beriman kepada Allah. Beriman itu maknanya dia meyakini ada Tuhan. Ya, dia meyakini ada Tuhan cukup. Tidak perlu ada amalan, tidak perlu ada ini. Ya, maka itu sudah cukup. Kemudian golongan kedua Abdirariyah. Ya, pemimpinnya yang dari itu Dirar ibni Amrin. Dirar ibni Amrin. Saya tekad na majepu gau-gau na ata pri hakiki kung Allah Ta'ala pancaji na iya ata si mata nakarisongi bawang. Ya, betul nakiru-kiru yung bawang. Ya, karisongi. Kanya alena puelo Ya, nah, itu yang apa namanya yang seperti tadi lah. Ya, secara umum bahwa perbuatan hamba itu tidak ada. Yang ada hanya perbuatan Allah. An-Nijariyah. Nah, tadi orang katakan Najariyah. Ada urutan Najariyah. Nah, ya pemimpin dari itu yang itu Hussein ibni Muhammad An-Najjar. Saya atekak na eh, napatan napili sifat-sifat na pungala ta'ala. Napatan napi betul na napat dei. Jadi gaga sifat-sifat na pungala ta'ala pada padana isenge ulewe ya al ilmu wal kudrah wal irada ya akiloe artinya dia semua jadi sama dengan Mu'tazilah ya. Jadi walaupun dia golongan apa tadi golongan Najjariyah atau golongan Jabariyah. Jadi uh, napatan napi betul nade nataperiwi sifat-sifat Allah. Nasabak tempat dingi naewa ya pada pungala ta'ala baru ya jadi itu alasannya. Nah, ya rega tori pancaji. Artinya karena ya kumakadaki punai padisanga nggak? Kita tahu kan kata punai padisanga. Kalau kita juga mempunyai kekuatan, kita juga mempunyai, kita punya keinginan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita dalami ya terbaliklah karena dia
mengatakan kita tidak ada kekuatan, tidak ada keinginan. Semua apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itulah berapa dua golongan. Eh, Golongan yang seterusnya yaitu al-faslul khamis, kita baca saja ini. Al-murji'ah. Ya. Nah, jadi ada namanya murji'ah. Sepatutnya di sini hamzah dan bukan naik ya, murji'ah. Murji'ah itu artinya arja'ah. Dia apa namanya? Dia apa menunda. Ya. Nah, apa ini golongan murji'ah? Ya dari itu golongan memadayengi tania emancaji amalan. Ini kita tidak perlu uh, melakukan sesuatu, tapi cukup dengan niat. Ya, cukup dengan niat. Jadi rona kata ni masa adanda nabita niyatul mu'min khairum min amali. Nah iya niat na mata pe masaro kesini nah iya amalan. Dengan niat kita sembahyang itu lebih mulia daripada kita sembahyang sendiri. Yang padahal itu bukan bukan begitu maksudnya. Ya. Maksudnya itu supaya kita umat Islam ini senantiasa meniatkan sesuatu yang baik. Ya. Jangan meniatkan sesuatu yang tidak baik. Bukan bermakna apa namanya dibandingkan antara niat yang masih dalam hati, kemudian perlakuan kita, ibadah kita itu tidak mungkin sama. Ya. Nate kakatoi de nakasolang adorakange cerita poe. Nah ini yang apa namanya sangat keliru ya karena uh, yang penting kita kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Jadi walaupun kita melakukan kedurhakaan itu tidak terkesan dosa karena kita sudah beriman. Artinya kalau orang beriman itu tidak ada lagi apa namanya sudah bebas ya melakukan apa saja. Ya, karena tidak ada kedurhakaan bersama dengan keimanan. Keimanan tetap yang menonjol. Pada toa aderanna na guna pakasiyange si bawa akaperekannya. Jadi pahamnya begitu. Orang kafir, non muslim. Kalau dia sembahyang kan tidak ada gunanya. Karena dia tidak ada iman. Bukan orang Islam. Begitu juga orang Islam yang beriman ini. Maka tidak terpengaruh kedurhakaan kepada diri. Seakan-akan makias, ya, jas mukhalafah. Salah ya. Ya, Uzubillah. Nah, secara launa ia golongannya. Nah, laur dua terluar tawang. Tadi dua, ya, sekarang ini murjiah. Jadi nggak tidak murjiah ini hamzah ini ya, bukan ain. Paroki, nasalah. Al-Yunusia. Kesan golongan Yunusia. Nah, dari murjiah ini, Yunusia ini pemimpinnya Yunus ibni Umar An-Numairi. Ini Umar ini. Ya, saya atekakna jadi ini keyakinannya wajib putepo eri Allah Ta'ala ia nasi puasa pape jepu ya, jadi keimanan itulah pape jepu kung Allah Ta'ala mareko matugangkan niriati de tona nakasolang nareko natatangi pakasiliangi. Jadi kalau betul-betul orang yakin nih betul kepada Allah Ta'ala kesuhona kan yakin nih. Artinya walaupun kamu laksanakan apa saja, tidak perlu lagi sembahyang, tidak perlu lagi melakukan perintah-perintah Allah, tidak perlu. Ya, tidak perlu lagi tinggalkan larangan-larangan. Yang penting kamu beriman. Itulah murjiah. Ya, murjiah ini ya dasarnya yaitu
Yang penting orang itu beriman. Artinya beriman ini percaya adanya Allah, adanya Rasulullah. Percaya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun amalan-amalan itu tidak penting. Ya, itu tidak penting. Jadi tidak ada rasa kewajiban atau taklif, tidak ada. Jadi sangat bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Nanti kadang nih, macam pu iblis, iblis ini, macam pu iblis mata pe ripung Allah Ta'ala. Nah, jadi iblis itu yang pernah apa namanya berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena sang iblis mata pe ripung Allah Ta'ala. Nah, kia kafiri ya nasabah ataka buru kena ripung Allah Ta'ala. Jadi dia ingin mengatakan di sini, walaupun kamu itu apa namanya beriman kepada Allah apa segala, tapi kalau kamu takabur, ya maknanya kamu keluar daripada Islam. Majepu tahu mata tamai ri suruga nasaba posisi mata-mata na pengalata. Tania amalakna dan nia pakasulian. Itu si ini maka daki muktame ri suruga na karena pamasena pengalata. Na iyakia pamasewe boleh na karena napugao ipasuruan na pungala pasuruan na pungala taala na niliri papisangkan. Ya punya deh, ya sekalipun tidak ada amalnya, tidak ada pakasianan ya kia refugi di pungala taala etam itu surga. Kemudian seterusnya Al-Ubaidiyah, pemimpinnya Ubaid Al-Maktab. Ya, Ubaid Al-Maktab ini saya tekan hari itu macam pudo sari lain naik apa duange ada itu nak kasulan riatae nareko mati pegau angkana mapasiwa. Jadi penting karena uh, imannya tauhidnya kukuh maka apa namanya kesalahan-kesalahannya itu tidak menjadi masalah. Jadi dasarnya tadi yang pertama itu ya al-iman matapoi pejepul bungalas ala menurut istilah nalena ya dia nama rigaga de la kamala ya regala kasuya mane majempu pungala taala matapatau suku ancajingan nari ya nauzubillah utana musyabihato asapan pada pada pungala taala si bawa rumah tahu matapatau nasa ya jadi angka angka doculin angka Alhamdulillah. Kemudian seterusnya as-solihiyah. Ya, as-solihiyah pemimpinnya Umar as-solih. Ya, saya teka nar itu majepu papi jepu ni pong Allah Ta'ala ia nar itu papujie dan dia atundu kengi di pong Allah Ta'ala. Kalau biasa papi jepu. Artinya mapuji ki ya mapuji ki maturu ki ya kasih mo yang katanya ini bawa biasa papi jepu. Menurut kita di ahli sunnah wal jamaah. Macam pusam pajangnya tania pakasiwian ripung Allah Ta'ala. Karena macam punna puasanya pakasiwian, ia dari itu tepe ini ripung Allah Ta'ala. Jadi dia lebih fokus ya, kepada iman. Dan ini sih saya deh. Ya, kita habiskan saja ini supaya kita masuk ke bagian yang terakhir yang kita fokus siapa sebenarnya ahlus sunnah ya menurut uh, penerangan penjelasan dalam kitab ini
yaitu Andri Guruta, Abdurrahman Abudan. Kemudian terakhir Musyabbihah. Wah, rupanya dia tidak ini lagi Qadariyah ya. Nah, sebab Qadariyah itu sama dengan Mu'tazilah. Jadi Qadariyah sama Mu'tazilah. Jadi Musyabbihah, Yanar itu golongan biasa kiwi pengkana pungala ta'ala teke. Nah, jadi seakan-akan apa namanya pungala ta'ala itu jisim, wujudnya jisim. Ada tahu mereka? Ya, carilah kila, matapa, ya matapa, temak kesese. Artinya tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada apa namanya kiri kanan muka depan itu temak kesese. Ya, artinya tidak ada sisinya. Ya, wedding Rita Rilino pada Toha Anaitana Nabi Musa riwatuna newana pungala ta'ala maka ada Rijabal Rijabal Nur Rijabal Turi Sina Jabal Turi Tur Sina Jabal Turi Sina Turi Saina katanya. Nah, wana punga jadi waktu nasa Nabi Nabi Musa maka ada Fakallam Allah Musa taklima dalam Al-Quran itu di Jabal Tur, Tur Saina di sana antara Palestina dengan Mesir. Ah, artinya nanggai makada naite kungala ta'ala. Ini tafsiran dia lah, tafsiran yang keliru. Poncona ada madu parupa batena pasin rupa-rupa pungala ta'ala baru Nauzubillah. Itu namanya musyabbiha. Ya, nasengi pungala ta'ala uh, punai landroale ya koromai lima lila mata weto pada uculi ya. Saya satu kur itu baca apa namanya cabat-cabanna ayat itu karamia ya, jadi musyabbih itu ada karamia ini yang paling apa namanya membuat sejarah dalam Islam ini ya karamia. Nah, ia pemimpinnya Muhammad ibn Karam ya saya tekana aja pupungan Allah Ta'ala jisim jismon atau di sini jismon teke makeonrong ia dari itu riarasa asam riarasa tanya rombrona pungala ta'ala ar-rahmanu alal arsi istawa dan pungala ta'ala mondo riarasa itu pahan nalena di karamia jadi ada pengaruhnya kepada golongan-golongan yang selalu mendakwakan Tuhan itu ada di atas aras ada di aras Tuhan itu ada di langit macam-macam istilahnya ya, jadi pengaruh daripada golongan karamia ini. Yang kedua natika ketoi majepu pungala ta'ala onronnai sininna barue ya jadi pungala ta'ala artinya ditempati semua yang baru ya, ciptaannya ada hubungannya dengan apa namanya ciptaannya wordingnya wordingnya maka senang dia bisa masuk kepada manusia ya kepada malaikat dan lain sebagainya ya. Keyakinan nah ya. Artinya mondoi mompoi ya. Tali ya. Nah teka ketoi manyepu sininna pakasiwiange semua dek nasi bawai winia ya nama mada ini uh, Nia riwatu selena. Nah, jadi waktu diislamkan, jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka semua amalan yang dilakukan sesudahnya
sembahyang ke zakat ke apakah semua tidak perlu lagi niat karena dia sudah niatkan di awalnya. Nah, napa harus toy harus ini harus karena dibolehkan ya tidak wajib ya napa harus toy mesuk tahu boleh disempajangnya nasabah mandre menu ya sebab mandre ya harga menu ya harga majima majima itu bahasa Riau karena sehubungan suami istri majima ya nagau nakatai ya nai napa nasambungi paimeng sempajana jadi pertengahan mas sempajang ya yoli mandel 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 sambungi ya sama nama cule-cule ya napa harus betul wedding itu betul napa harus wedding itu na wajib nah, itu na sunnah itu na makruh dah artinya wedding wedding sempajangnya eh, dari pakaian penuh najis sih jadi pakaian kita walaupun bernajis ya apa-apa kita sembahyang beda dengan kita bayania nah, bayania natika ketosi majepu pungala ta'ala mata patau ya padon ayasa birasa mana mati sangadin narupana jadi talembe royan kumata waya buka wajhu rabbi ya jadi rupana den naga senang dia nalanya majepu pungala ta'ala mata patau lenyap maneng mati. Mengapa masalahnya tuh sangadin narupana. Artinya betul tupuh puluh ya roh. Waya boka wajhu rabbika sul jalali wal ikram. Nah, dalil yang ngiri mako kapal ngarampe. Kullu syai'in halikun illa wajah. Sinin na siwa-siwai binasa manang, birasa manang, sangadina rupanna. Padahal ini betul ini sininna ya sewa-sewae hancur mana binasa mana kecuali Allah Ta'ala wajahu eza tahu subhanahu wa ta'ala betuana sininna sewa-sewae binasa birasa mana menurutnya pakai birasa mana birasa mana sangadinna rupanna itu Allah Ta'ala apa kerube Allah Ta'ala ya ada juga Kadaria ya ya Kadaria ini dia sama dengan sebenarnya Mu'tazilah 72 yang terakhir kali ini ya terakhir nah, jadi 7 golongan ini disebutkan nah, termasuk Kadaria yang terakhir Kadaria ini Ianar itu ya golongan ya setiengi sipa ulewe nakunaiya tai petona nareko yaro atai makamala dek gaga hubungan nasi bawa dengan Allah Ta'ala ale nari ale alena makelo alena mapugau maga ya al amal yaro napa bati mana melori atai de gaga lori pungalla ta'ala dena pada ini napa caji pungalla ta'ala yaro atasna gau gau taro dengan penaw reki kekuatan di jama artinya dia di tengah-tengah ahli sunnah di tengah-tengah kalau ini antara Jabariyah dengan Qadariyah. Jadi sigi sigilingan nih golongan Jabariyah ya
Sai ateka na majepu atae de nama mala bantuan patulung uh, ria uh, ria manenna gau-gauna. Tana de gaga pole di kungalata. Ada nariale ya de nesen kungalata temu kugau de gaga. Na dua telu golongan usah masero uh, kita gering-keringan ateka marusakna hormai pada padanna golongan batiniai. Ya, jadi sudah keluar dari tadi. Ya, maka dari grup ada beberapa golongan yang sangat dikhawatirkan dan masih ada sampai sekarang ini walaupun semuanya ini tidak dianggap lagi Islam. Ya, tapi orang Islam banyak yang berkeyakinan. Ya, golongan batinia. Ya, iya muro, riasan, karamita. Ya, golongan karamita atau batinia. Ya, karamita. Urai Magasena pernah mencuri Hajar Aswad. Ya, beberapa bulan dibawa ke Irak. Karena karamita, ia rega mulhida, ia rega zanadeka. Ya, mulhida mulhid, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, zanadeka, ya, zindik, tidak percaya. Jadi dia menemui batinia, karamita, mulhida, zanadeka. Jadi kalau kita baca kitab, kita jumpa nama-nama golongan seperti ini semua ini sudah terkeluar daripada ajaran Islam. Ya, Imam Ghazali banyak apa namanya menulis tentang kritikan golongan batinnya ini. Sengaja kayak golongan salah nasenna aku ramal na nia hadise napasi tulu Cina nafsunna. Ya. Jadi mereka ini dia baca Quran, baca apa namanya, tapi makna itu disesuaikan dengan keinginannya. Saya ateka madusa nah ia dari itu nateka kenai majepu atai nareko mapejepu niri pungala ta'ala madena ni pakasiwiannya. Ya, kalau dia sudah sampai kepada Tuhan, artinya ingatannya ya ada paling ngarana, ya ada tepat nah, dia nana perlu masang pajak, dia nana perlu bertenang pugawi, sini napa kasihan, ini napa perlu makasihan nah, makasihannya. Rialena, nah dalil yang ngirim ke dana pungalla ta'ala, ya ini dalilnya pakai. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yatim. Sampai Tuhanmu Muhammad dan karena ilmu keyakinan. Itu lesu nih ko keyakinannya lo, dia nana perlu kimas sempanya. Dia nana perlu kimas sana. Atau sini dia nana perlu betulnya nih. Sampai puamu Muhammad dan karena ilmu amatengan. Jadi al yakin wal mau. Jadi si salah berarti berarti paham. Betulan lah. Sampai puamu dan karena ilmu tentuan. Ya, tentu keyakinan. Nah, tak wile salai ye aya uh, ripak kera ali yakin ya dari itu pape jepue salai amating. So, itulah keyakinan yang diyakini dan seluruh ahli tafsir kita, ulama kita, ahli sunnah wal jamaah mereka kata ahli yakin ya dari itu al ajal al maut. Gagat tafsir ini al ma'rifah, ma'rifatullah. Jadi narik ko mapejep puni magan kani pakasiwiana kuah itu lain nair itu. Kemudian anak perlu mapakasiwian. Dia nagaga kewajiban. Dia nagaga syariah.
Ya, siagai egana atika atika salana dari syariah Poetopa ri hakikai koromai nahalalakenna uh, yinung inung mapiwajue artinya itu apa ya kamar dan lain sebagainya artinya dia napa harang ya loh dan dia sininna na cinna iye hawa nafsue ya muni na haranga syara'i artinya nanri mana halala mana ya nasabah dia sudah mengatakan kita sudah sampai kepada titik yang disebut Al-Quran wa'bud rabbak hatta yatiyakal yakin agana pole konie ibagangkan rampe golongan pusai. Nah, dulu tamu dalem makanya golongan pusai. Ini ATK marusak nah ATK merusak marusak nah marusak ya mamuarek barek pungala ta'ala nalitutuiki nah, kalau dana guruta nalitutuiki boleh dari pengaruh-pengaruh nah nato pada salama boleh di dari pengaruh pengaruhna atau pada salama poleri aku sange mananuna amin ya rabbal alamin agana boleh kunye ukuran rampe eh, mazhab salamae akhirnya ahli sunnah wal jamaah bukan mazhab ya tapi ini adalah merupakan manhaj salamae poleri aku sange ya dari itu halus sunnah wal jamaah Naufuadani wabillahi taufik wal irsyad. Ya, kita itu sini wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Ya, jadi ada dasarnya. Insya Allah kita akan fokus nanti membaca ini walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan dengan membaca ini kita bisa memahami bahwa inilah ya ahlus sunnah wal jamaah merupakan golongan yang senantiasa mempertahankan ya kebenaran ajaran Islam dari zaman Rasulullah sampailah ke hari ini dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah alamin. Telah kita dengarkan bersama yang disampaikan Rekruta tentang empat golongan tadi, Ya, Jabariyah, Murji'ah, Syabbihah dengan Qadariyah. oke. Telah diselesaikan terdapat 72 golongan tadi dengan cabang-cabangnya. Ya, Insya Allah akan dilanjutkan pada pengajian berikutnya penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin wal hadirat al-mukarramun sekalian, selanjutnya kami dengan hormat mempersilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan dari pengajian kita ini, boleh langsung berdiskusi dengan Regoruta atau kami bacakan lewat media chat. Tafadhol. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Tabe Puang. Ya, Ini kan ini soal Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Ini kan sejak kecil itu kan saya hidup dan besar di DDI ya, dan oh, organisasi ya dan organisasi yang aktif di tubuh DDI itu NU.
Ya, jadi sampai-sampai ada perkadaran NU segala ya, di kalangan santri-santri atau warga DDI. Sekalipun DDI dan NU merupakan organisasi yang berbeda, tetapi ini kan memiliki landasan yang sama, yaitu Aswaja. Dan eh, ternyata warga DDI itu banyak yang bergabung di organisasi NU. Ya, jadi begitu besarnya NU ini. Padahal DDI dan NU kan tidak berafiliasi, Pong. Hmm. Iya, tidak berafiliasi secara organisasi. Kebetulan apa namanya punya landasan yang sama yaitu Aswaja. Magero Puang, kenapa kebanyakan warga DDI, warga kita ini Ya, bergabung di organisasi ini? ya, Apakah DDI belum mampu menjadi organisasi kuat dan organisasi besar seperti NU itu? hmm, Dan harusnya kan kita sendiri yang harus membesarkan ya, DDI. Mbak. Apakah ada kajian-kajian uh, tersebut terkait dengan hal ini? Bagaimana bisa kita, ya itu kan luar biasa kan, kan NU sampai pecah sampai bisa membuat apa namanya partai-partai politik gitu, kan luar Ya, biasa. Sekalipun NU itu orientasinya ke sosial, Muhammadiyah ke pendidikan. Kita kan DDI napune mana puat dia? dua-dua. Iya, dua-dua. Kita Iya, gabungkan ya kan. Muhammadiyah dan NU. Pendidikan bisa, sosial juga. Wah, Ya, kita hebat. Jadi kita lebih besar sebenarnya. iya, iya, iya. Ini harus menasional banget ini Puan. Jadi harus Ya, karena di mata masyarakat, di mata rakyat Indonesia ini, itu ya dua dua organisasi besar ini nih, ya, NU sama Muhammadiyah. Kemudian menyusul apa Wasliyah, ya. kemudian Persis. DDI kayak tenggelam Puan. Itu Hmm. perasaan kok, perasaan. Iya. Nanti nanti diskusi dengan Pak Sekjen, ya tahu itu. Oh iya, iya. Jadi Oke, sudah saatnya, ini ya sudah saatnya Puan ya oke. kita Saya ini. kira bagus, bagus itu. Cuma Iya, saya sedikit tambahkan, ya, bahwa sebenarnya DD ini yang besar di Sulawesi Selatan awalnya ya, dan satu-satunya organisasi Islam yang lahir sebelum kemerdekaan dan dakwah di Sulawesi Selatan. Kalau Nahdlatul Ulama yang di Jawa Timur, kalau Muhammadiyah di Jogja, Al-Wasiliyah di Medan sana, Al-Irsyad mungkin di Jawa Timur juga. Ya. Tapi yang jelas selama saya apa namanya eh, belajar, mengajar, aktif di DD ini, itu selalu apa namanya dikaitkan tiga organisasi besar ini. Jadi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan DD. Kita tidak pernah dibanding yang lain ini. Yang lain ini dianggap lebih kecil, iya, iya. lebih kecil dan lebih kedaerahan. Kalau kita kan sudah ya, artinya bisa sampai Sumatera, sampai ini. Yang kalau dari segi pendidikan, kita itu ada tiga organisasi yang agak agak besar untuk Indonesia bagian timur ini. PDI, Nahdlatul Ulama, dan Al Khairat. Itu juga selalu dibanding-bandingkan. Saya ingin kembali, ya kenapa banyak sekali orang-orang DDI di NU ini. Sebenarnya kita bersyukurlah bahwa Nahdlatul Ulama
dia merekrut ahlinya itu. Walaupun dia tidak pernah belajar di NU, beda dengan kita di DDI. DDI boleh dikatakan 90% warganya adalah yang pernah belajar. Kalaupun tidak belajar, menjadi pengurus. Tidak ada orang luar. Dan sejarahnya di Sulawesi Selatan. Kenapa orang-orang DDI masuk di NU? Itu akibat karena NU ini lebih dulu menjadikan dirinya sebagai partai politik, bukan organisasi. Jadi pernah NU itu dia menjadi partai politik. Ya, tahun-tahun 60-an, 70-an. Itu sebabnya maka orang-orang DDI yang ingin berpolitik praktis, ya masuklah di Nahdlatul Ulama. Taliafi, mungkin Gurukta, siapa namanya, Amin Nasir, di Smart Jakarta, Wang Harum, itu kan semua masuk. Yang Gurukta Matambang, semua masuk itu, tapi masuk di Partai Nahdlatul Ulama dari situlah. Jadi itu awal-awal mulanya sebenarnya. Kemudian pada tahun 70-an itu ya banyak kawan-kawan ini karena DDI tidak terlalu memberi perhatian kepada pengkaderan-pengkaderan ini, ya banyaklah masuk di PMI. Tapi ada juga masuk di HMI. Itu sebabnya DDI itu ada yang masuk di Muhammadiyah, ada yang masuk di Nahdlatul Ulama. Cuma yang lebih dominan masuk di Nahdlatul Ulama. Jadi saya kira enggak juga kita bisa klaim bahwa banyak sekali orang. Enggak, ada banyak juga di Muhammadiyah yang masuk di pengkaderan-pengkaderannya. Kalau masuk di IMM-nya, masuk. Ya banyak. Ya. Kerja di rumah sakitnya, banyak juga orang DDI. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Bukan karena ajaran itu lebih dekat, bukan. Karena selama ini kita tidak pernah menyatakan bahwa kita ini sama ahli sunnahnya dengan ahli ulama, tidak pernah. Ya. Kita punya penafsiran sendiri tentang ahli sunnah. Ya. Kita kembali kepada rujukan-rujukan ahli sunnah yang bersifat apa namanya, nah, dunia, bukan kita merujuk. Tidak ada sama sekali orang-orang didik pernah merujuk bagaimana ahli sunnah di Nahdlatul Ulama, bagaimana membaca. Uh, Mungkin hanya saya lah yang pernah membaca kitabnya siapa namanya, uh, yang pendiri NU ini, Hasyim Asy'ari, tentang ahli sunnah. Uh, ada beberapa buku kecil, termasuk siapa namanya ini, yang pernah jadi ketua Angkatan Madinah ini, Dr. Agil, ya, Siraj. Nah, sama-sama saya, dia belajar di apa namanya, di Saudi, saya belajar uh, di Kairo. Jadi dia juga menulis tentang sedikit ahli sunnah. Dan itu tidak ada sama sekali kaitan dengan ahli sunnah kita. Ahli sunnah kita ini betul-betul apa namanya, kembali kepada ahli sunnah yang memang sudah di apa namanya, dikembangkan oleh ulama-ulama ahli sunnah, ya, ulama-ulama ahli sunnah seperti Imam Ghazali, seperti apa namanya, eh, dari segi tasawufnya Imam Al-Junaid. Kita kembali ke situ semua, as-sarrat dan sebagainya, fikhi mazhabil arba'ah. Nah, kita kembangkan betul itu. Kemudian dari segi tauhid, ya, walaupun kita di DD ini mengakui ada Asy'ariyah, Maturidiyah, tetapi kita lebih banyak Asy'ariyah. Kalau di NU kan kita belajarnya sifat 20. Kalau kita ada sifat 13. Kita lebih kepada Asy'ari. Jadi ada perbedaan. Perbedaan.
Enggak semestinya sama. Semestinya sama. Yang jelasnya yang sangat berbeda. Dede ini tidak pernah sama sekali ikut campur dari sudut politik praktis. Jadi tidak pernah berniat untuk mendirikan partai. Tidak pernah. Sementara yang lain kan ada Muhammadiyah membentuk juga partai. Nahdlatul Ulama juga. Tapi Dede ini tidak melepaskan warganya, silahkan memilih partai politik yang Anda suka. Sampai dulu ya masuk di Golkar, cepat-cepat ya sampai menjadi isu. Itu pribadi-pribadi bukan Dede tidak pernah masuk, tidak pernah berafiliasi kepada partai-partai tidak pernah. Nah, saya kira itu termasuk apa namanya, kalau kita boleh mengatakan itu sebagai mizah, ya, sebagai istimewaan kita tidak pernah, kita betul-betul hanya menguruskan pendidikan, dakwah, urusan sosial itu aja. Tidak pernah. Ya. Cuma karena kita ini bergeliatnya di Sulawesi, maka tidak sama dengan Nahdlatul Ulama. Orang-orang kita ini ya mungkin baru sampai ke anggota DPR. Malah di Sulawesi sendiri susah menjadi bupati aja, susah, ya kan? Ya, selalu apa namanya uh, tidak menjadi perhatian, ya, karena kita memang tidak mengikuti persoalan itu. Nanti akhir-akhir ini baru kita sedikit ya apa namanya memberi perhatian, tetapi bukan secara organisasi. Jadi kalau saya sebut ya kita ini betul-betul murni lah organisasi, tidak ada kaitannya politik, tidak ada kaitan dengan ini. Kemudian dakwah kita dakwah lahu dakwatul haq. Ya. Jadi saya setuju tadi mengatakan bahwa kenapa kita tidak bisa membesarkan apa sudah. Saya kira kita sudah memperkenalkan, sudah berusaha. Alhamdulillah. Saya lihat sekarang ini sudah cukup kita dikenal, kita diapa. Malah kalau ada apa namanya, saya lihat jualan-jualan baru organisasi seperti saya katakan tadi Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama, ya mereka aja juga jadi ya, bergabung. Selalu ada ya, minta supaya Dede juga. Cuma kita terkadang, apalagi kalau saya sendiri enggak, ya untung ada Pak Sekjen, ada Pak Wakil Ketua, ada ketua-ketua yang bisa ya melakukan semua itu. Jadi itulah. Jadi saya kira enggak terlalu apa namanya, itu kalau penilaian orang ya di uh, sekarang ini kita melihat bahwa Dede ini sudah cukup ya, dikenal secara nasional. Malah kalau kita lihat uh, dulu dari awal lagi, saya biasa mengatakan Kementerian Agama sendiri dulu itu waktu ingin mendirikan madrasah-madrasahnya, dia belajar ya, ke guru tamu dalil. Menteri Agama itu datang kepada Pak bagaimana membuat madrasah-madrasah. Karena lebih dulu kita banyak madrasah dibanding dengan Departemen Agama. Malah yang sekarang ini banyak atau 2-3 madrasah kita itu yang dialihkan menjadi ya, pemerintah punya Bidayah, DDI menjadi Bidayah negeri, Sanawiyah DDI menjadi Sanawiyah negeri. Itu tidak apa-apa lah, ya, itu kan sama saja. Artinya artinya DDI itu ya tetap mempunyai peran di dalam membangunkan apa namanya umat Islam. Tidak pernah berhenti sampai ya, sekarang ini. Cuma sekarang sudah mulai nampak ya, karena begitu semua organisasi sudah banyak organisasi yang mulai muncul, malah ada yang baru-baru yang ya, jauh setelah apa namanya
Ya, kemerdekaan tahun 80 90-an lebih hebat. Jadi itulah. Mudah-mudahan ya kita semua kita ini, alhamdulillah, alhamdulillah kita dari sudut pendidikan alhamdulillah sudah cukup ya, berkembang. Ya, kita dakwah kita ini fokus sekarang ini dakwah ya, al-khitab ad-dini ya, bagaimana supaya pendakwah-pendakwah ya, kita ini bukan pendakwah tablik, ini bukan mubalik, bukan ya, artinya penyebaran pengenalan ajaran Islam ahli sunnah itu betul-betul dipelopori oleh orang-orang Darul Dawah wal Irsyad. Itu yang kita inginkan sekarang. Sebabnya saya sekarang berpikir dengan teman-teman yang ada di pengurus besar ini, kita patutnya sekarang ini mengambil alih apa namanya eh, memperbanyakkan ya pengkajian-pengkajian ilmiah tentang Islam ini. Bukan kajian-kajian ini yang ceramah yang bukan kajian itu bukan kajian. Ya, itu betul-betul kajian, pusat kajian. Kita mau seperti Azhar, ada Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Kita mau seperti Malaysia, ada penelitian kepahaman Islam Malaysia. Kita mau seperti Brunei, ada pusat pengkajian ahli sunnah, pusat pengkajian mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita mau seperti itu. Nah, itu yang kita mau buat di Indonesia ini, ini. Ya, karena nggak mungkin negara buat kan, bukan ke situ arahnya. Nah, jadi organisasi inilah yang seperti itu ada. Jadi kita tidak perlu ada lembaga fatwa lagi. Sudah ada majelis ulama, sudah ada yang nggak perlu kita buat kajian. Tapi kajiannya ilmiah lah. Ya, ada laporannya, ada ininya. Ya, itu yang kita harapkan nanti. Kita akan buat umpamanya pusat pengkajian ahli sunnah, pusat pengkajian Imam Syafi'i. Ya, dengan nama-nama yang kita lihat nanti kita lihat nanti. Pusat pengkajian Al-Khitab Ad-Dini. Ini sudah kita sekarang ini sudah tengah wacanakan. Nah, jadi bukan hanya mau membentuk universitas, membentuk, bukan itu. Jadi pusat-pusat pengkajian ini. Dan ini kita akan linkkan dengan pusat-pusat pengkajian yang ada di luar, bukan hanya di Indonesia ini, yang ada di luar. Karena pengkajian Islam ini bukan hanya Indonesia. Kecuali kalau kita berbicara tentang apa namanya negara kesatuan Republik Indonesia, tentang apa namanya falsafah Pancasila, maka ya kita kuatkan di dalam negara Republik Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang Islam, ya kita harus keluar. Kita berkait dengan Azhar, berkait dengan Pakistan, dan negara-negara tersebut. Malah terkait dengan persatuan-persatuan Islam yang cukup kuat di Australia, di Amerika, dan lain sebagainya. Ya, supaya pemikiran Islam yang berkembang di DDI itu tidak terlepas dengan awalnya yang kita baca sekarang ini, yaitu sebagai benteng ahli sunnah wal jamaah. Itu kita wacanakan sekarang ini. Kita wacanakan. Jadi bukan hanya pesantren, madrasah dan sebagainya. Karena dunia sekarang udah berubah kan. Kita sudah ada IT, sudah ada ini. Kita gunakan. Nah, kita gunakan apa namanya eh, digitalisasi dan sebagainya. Jadi kita gunakan digital itu. Eh, dan mungkin dakwah-dakwah yang ini kita gunakan dengan YouTube lah, dengan apalah. Nah, tapi secara apa namanya tersusun. Nah, jangan sembarangan aja. Jadi tidak tahu apa isinya. Itu yang kita harapkan lah akan datang. Dan kita semua bisa berpikir membantu apa segala supaya organisasi kita ini punya kerja lain daripada apa yang dikerjakan orang lain. Tapi sesuai dengan tuntutan dan tuntunan untuk zaman kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Puan. Silakan. Terima kasih. Jadi ini kan dalam arti bagaimana caranya kita memurnikan ajaran Islam itu melalui pemahaman aswaja. Ya.
dan NU ini udah apa namanya udah melaksanakan itu ya. Ya. Jadi Tapi saya sampai lihat, tapi saya lihat ya, ya, saya ini juga bukan ini. Saya lihat di NU tidak ada kajian-kajian ahli sunnah yang betul-betul ini. Itu yang lama. Tidak ada hmm, perkembangan-perkembangan. Hanya dia ada apa namanya bahsul masail. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih dan sebagainya. Nah, inilah yang saya mau di DD ini. Tidak usah kita buat seperti itu. Yang kita buat ini adalah pengkajian-pengkajian ilmiah. Karena banyak profesor kita sekarang ini sudah numpuk. Ya, kita ambillah sedikit-sedikit. Tolong ya, kaji tentang ini. Kita tulis, kita apa, kita seribu dong. sedangkan. Ya, pusat-pusat nanti yang kita buat ini adalah orang-orang kita di situ yang mengkaji bagaimana sebenarnya. Semangat ya. Nah, sesuai dengan perkembangan sekarang. Nah, itu maksud saya. Jadi bagi saya itu untuk sementara sekarang ini sama aja kita di NU, di Muhammadiyah, di mana tentang pekajian-pekajian tentang Islam ini sama. Kalau di Muhammadiyah ada namanya istilah pembaruan lah, istilah tajdid dan sebagainya. Kita juga di DD ada. Ya, ada pembaruan, ada apa sesuai dengan konteks itu kan. Mungkin mungkin makna tajdid yang ada pada kita itu nanti lebih 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 apa namanya lagi lebih khusus. Ya, kalau kita sudah buatkan apa namanya lembaganya, ada lembaga tajdid ya, yang di apa namanya yang dibangun oleh Darul Dawah Malaysia. Intinya itu sudah sampai ke situ semua lah wacana-wacana pemikiran kita sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang ini bisa aktif nanti Ya. dan jangan jangan Alhamdulillah. kita berpikir tentang uang dulu, jangan, tidak perlu. Bagaimana menghasilkan? Ya, ya. Menghasilkan. Iya, buang pahala dan jadi bahwa pada dasarnya kita dede ini apa namanya berdakwah memurnikan ajaran Islam itu melalui aswaja itu bukan dengan ambisi, Ya, ya kita mengalir apa adanya, ya, ya sebagaimana karakternya Ante Gruta sendiri, Pak. Mbak, itu yang kita Begitu penting. tawadu, begitu tasamu. Ya, tidak membuat lawan, Iya, iya, betul, tidak betul, ada betul, betul, betul. saingan apa enggak. Masya Allah, luar biasa nih Ante Gruta, Pak. Ya, Iya, iyalah. Saya kira kalau kita pelajari saksianya itu iya, sesuai dengan kata The Gurukta Aliafi itu. Kalau mau lihat DDI adalah The Gurukta modal ya. iya, 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 Gurukta itu DDI, DDI itu Gurukta, nggak bisa dipisahkan. Itulah yang kita akan kaji sekarang ini. iya, iya. Subhanallah, Masya Allah. Ya, Sangat mencerahkan sekali, Puan. Sangat ya, mencerahkan sekali. Terima mudah-mudahan. kasih banyak, Puan. Terima kasih banyak. Oke, selamat. Iya, sama-sama. Amin. Oke, Baik, eh, syukran, terima kasih banyak Ustaz Musyari atas responnya. Iya, sama-sama, Ustaz Ya, Taufik. Tapi menres ya, senang Ustaz Taufik di, di apa namanya, akhirul kalamnya Dede Ipon. oh, Ya, wabillahi taufik. modal Malaysia. Iya, iya. baik Ya, para so, ya syukran Ustaz. ya sama-sama, Ustaz. Jadi Para kita hadirin kita wal hadirat. kita dulu itu Ya, iktibas dari apa yang dinyatakan tadi dalam kitabnya guru itu. Wabillahi taufik wal irsyad ya. ya. Kita tambah dakwah lah supaya lebih. Sebelumnya kan anu, Bang. Minallahil musta'an walaitiklan di. Itu apa namanya dalam persuratan sebenarnya. Oh, Dalam yang bersurat. persuratan yang dibuat ya, kemudian Tapi menjadi apa? berubah sekarang sudah diganti dengan yang tadi. Sudah-sudah ini yang umum karena waktu muktamar yang baru ini saya sengaja melontarkan itu dan Iya, setelah iya. direspon oleh kawan-kawan semua termasuk para ulama di apa segala katanya ini aja lah yang kita pakai keluar daripada dua itu Allahul musta'an wa minallahil musta'an
Sudah keluar dari situ kita ambil lagi. Tapi bagaimanapun kawan-kawan ada juga yang masih lagi ya belum ingat. Dan itu tidak penting. Itu bukan Iya, bukan asasiat di dalam organisasi. iya. Karena Bisa ambil kalimat, kembali. iya, karena Ya, kalimat wallahul musta'an wal itiqad sudah ada yang pakai pun. mengkosok dulu kan. Selain selain DDI, Oh mungkin ya, ya dari organisasi luar. mungkin ya. Ya, itu makanya. Makanya, ya alhamdulillah kalau dirubah seperti Itu sekarang situ ini, oke kita gunakan wabillahi taufiq wal hidayah. Itu yang umum sekarang ini kita ya gunakan. punya punya artinya punya EDD Punya punya identitas sendiri identitas. pun. Iya. Nah, saja juga wabillahi taufiq wassaada mungkin ya. Oh iya, 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 Wassaada. iya, iya, iya. Alhamdulillah. Oh, muwaffiqil aqwamit thoriq. Iya, yang kemarin itu PMII, ya, Sini. ya mudah-mudahan bisa Ya, bertahan ya, Puan Di, bisa menjadi identitas Ya, khusus sudah EDD dalam kita. surat menyurat PB itu Iya, selalu iya, digunakan. Malah sampai ke bawah juga iya. sudah di mana-mana saya. Iya, sampai ke Malah ceramah-ceramah, ceramah-ceramah termasuk tahmidnya saya lihat banyak yang menggunakan. iya, Alhamdulillah ya itu fokus. alhamdulillah, Ya, Mabaraka. banyak ya. Iya. Termasuk ya pakai pun kue. Nah, saya pakai itu ya, bagus lah. Saya Itu pakai ciri khas kalau, itu. Ya. iya, jadi khas sudah. Ustadz Mas'ud juga pakai itu Iya, ya, betul, betul, ya, di betul. Jakarta. Nah, Ya, harus bagus nggak, supaya ada identitas. Ya. iya, betul, betul, betul. Nanti akan ada yang bertanya, ini ungkapan apa ini? Oh, DDI. Nah, insya Allah. Ya, Mendek sih. ya. Makasih banyak, Puan. Nah, selamat. Ya. Oke, selamat. Ya, mungkin masih ada yang lain yang ingin berdiskusi atau bertanya. Kami beri kesempatan. Namun jika sudah dianggap Sudah cukup, mungkin ya. Ya. kita mempersilahkan Andre Guruta untuk Kita menutup baca doa dengan doa. sedikit. Fadal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa bihi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghith la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismika al-azim wa bismika husna kulli ma 'alimna minna wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari dawati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah بتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعل منارا معرفة العلوم الإسلامية وقلة مام المعارف الثقافية ومصدرا من أصول الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا حي يا قيوم. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتقى ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Andre Geruta atas waktunya. Terima kasih pula kepada para hadirin wal hadirat. Insyaallah kita berjumpa kembali di pengajian berikutnya. Amin. Kita akhiri wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada warahmatullahi sedih sedikit puan. wabarakatuh.